Jangan gegabah. Waktu dihitung dari sekarang. Oke. Yuk, ayo cepetan kumpul. Kita udah harus susun pertanyaannya. Pertanyaannya harus yang jelas ya. Pak David, pokoknya nanya yang bener ya. Jangan yang aneh-aneh. Neil, Oke. gue minta sama lo pertanyaannya yang detail dan yang jelas. Please, ya. Iya. Udah, susun. Apa aku tanya soal analisa aja kali ya, Pak? Kayaknya aku masih kurang ngeh deh soal itu. Kenapa kita nggak tanya tentang perhitungan skor? Kita tanya persentasenya itu yang menang tuh berapa? Neil itu nggak penting ya. Itu nggak penting banget, serius. Itu penting. Jadi kalau kita tahu, kita tuh jadi nggak nafsu sama gegabah. Hai guys, apa kabar? So, ada waktu 10 menit saya siap menjawab pertanyaan kalian. So, silakan. Oke, dari tadi kita debat terus nih. Udah tentuin belum ketua kelompok di masing-masing tim? Itu penting soalnya. Jelas gua lah. Neil, ketua kelompok berhak menentukan pertanyaan. Ngerti? Oke. Udah deh, kita tuh satu kelompok cuma 2 orang. Gak usah pakai ketua kelompok kayak gitu, gak usah. Kak, sorry itu penting banget loh. Kita tuh waktunya mepet. Udah deh gak usah mikirin itu. Mas host mau nanya, Ya, silakan Pak David. boleh gak? Boleh, silakan. Ini gamesnya sampai kapan sih? Oke, jadi gamesnya ini sampai ada salah satu dari tim kalian yang berhasil mendapatkan profit yang maksimal. Oh, kalau gitu kita main berapa hari lagi? Tuhan. Maksimal 2 minggu sesuai dengan kontrak yang sudah kalian tanda tangani dan harusnya kalian baca ya. Kalian nggak baca? Baca kok. Baca. Terus kalau gitu berarti? Ingat, 1 orang, 1 pertanyaan. Kandi, aku mau tanya, gimana kita tahu saham mana yang paling bagus dan caranya tuh seperti apa? Boleh tolong dijelaskan, Kak? Oke, good question. Jadi saya akan jelaskan dan silakan didengarkan baik-baik ya. Iya. Jadi untuk mencari saham mana sih yang sebenarnya bagus, kita bisa menggunakan pendekatan dengan 2 analisis. Oke. Nah, yang pertama itu ada yang namanya analisis technical dan yang kedua itu analisis fundamental. Nah, analisis fundamental ini sebenarnya kita itu melihat performance daripada perusahaan tersebut. Biasanya kita menganalisis yang namanya laporan keuangan. Jadi kalau laporan keuangannya itu bagus, sehat istilahnya, kita bisa percaya dengan company tersebut. Itu yang akan menjadi sentimen positif untuk para investor di luar sana meresponi dan percaya terhadap perusahaan tersebut. Jadi mereka akan cenderung membeli saham tersebut dan harganya akan cenderung bergerak naik. Nah, tapi analisis fundamental ini biasanya digunakan untuk trading atau investasi dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Ya. Nah, jadi saya akan mengenalkan kepada kalian satu analisis lagi, yaitu analisis technical. Nah, analisis technical ini di mana kita itu sebenarnya mempelajari behavior daripada market atau psikologi daripada pasar ketika saat ini sedang bergerak harganya. Jadi kalau kalian melihat di aplikasi kalian, itu sebenarnya ada sebuah grafik. Nah, grafik ini yang akan menjadi senjata kita untuk melihat pasar. Jadi, grafik itu tidak sembarangan bergerak sebenarnya. Kalian bisa lihat, kalau misalkan kecenderungannya dari kiri bawah ke kanan atas, itu harganya bergerak naik. Kita bisa sebut itu arahnya atau trennya sedang bergerak naik atau uptrend. Nah, kalian saya sarankan untuk fokus mencari saham-saham yang sedang bergerak uptrend. Alasannya kenapa? Alasannya simpel. Karena kita bisa melihat ada optimisme di dalam market, kemudian kita bisa melihat juga kecenderungan pergerakan di masa lalu. Itu sebenarnya adalah clue untuk kita melihat pergerakan harga yang akan datang. Jadi kalian bisa cari di mana atau saham-saham apa aja sebenarnya yang saat ini sedang bergerak uptrend naik ke atas. Dan analisis teknikal ini sangat cocok untuk kalian gunakan pada kompetisi trading ini.
yang hanya berjarak kurang lebih sekitar 2 minggu aja. Oke. Nah, oke. Ada satu lagi yang saya mau tekankan di sini, yaitu tentang pentingnya namanya money management. Jadi money management itu apa? Simpelnya adalah money management mengelola keuangan, ya kan? Mengelola uang kita. Jadi gini, kalian masing-masing sudah diberikan modal sebanyak 5 juta rupiah. Pertanyaan selanjutnya harus beli berapa saham, ya kan? Nah, money management di sini konsepnya atau prinsipnya seperti investasi di mana kalian pasti pernah dengar, kalau kita menaruh semua telur kita di dalam satu keranjang, ketika basket ini atau keranjang ini ternyata jatuh, maka semua telur yang ada di dalamnya akan pecah. Ya. Betul ya? Benar. Nah, artinya apa? Artinya lebih baik kalau kita punya 2 keranjang dan kita taruh separuh-separuh telur kita, sehingga kalau salah satunya jatuh, kita masih punya satunya lagi. Nah, konsep ini bisa kita gunakan di dalam trading saham. Artinya, jangan 5 jutanya kalian belikan semuanya ke dalam satu saham. Tapi, yang perlu kalian catat adalah jangan juga kalian belikan terlalu banyak saham. Karena potensi saham-saham yang sebenarnya kalian bisa analisis dengan baik, kalian perlu untuk masukkan modal kalian ke sana dengan jumlah yang efisien. Jadi saran saya 2-4 saham kalian bisa coba untuk consider cari. Kalian cari yang secara technical analysis, secara grafik bergerak bagus, bergerak uptrend, dan kalian semoga aja beruntung. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tambahan lagi? Kak Andi, Ya. berarti itu mirip sama kripto ya? Oke, jadi sama kripto itu jelas beda karena saham itu adalah sebuah instrumen keuangan di mana sebenarnya sudah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dan transaksinya itu kita melalui yang namanya sekuritas. Jadi kalau misalkan kita trading di saham, itu pasti perusahaannya ini sudah melalui proses yang namanya IPO atau Initial Public Offering, dan kalian bisa transaksikan saham ini secara legal. Kurang lebih seperti itu. Jadi oke guys, sorry banget karena waktunya udah 10 menit. Jadi sampai di sini. Semoga informasi yang tadi saya bagikan bisa bermanfaat dan semoga beruntung. Salam profit. Thank you, Kak. Thank you. Makasih Mas Hos. Semoga penjelasan Andi bisa mencerahkan kalian. Selamat bermain. Karena 2 hari ke depan adalah penilaian. Tim yang kalah siap-siap dapat hukuman. Dan tim yang menang siap-siap dapat hadiah menarik dari saya. Good luck. Salam profit. Hancur. Dan fix ini kita kalah pasti. Lu ngerti yang dia tadi diomongin sama dia? Ngerti kok? Udahlah Den, ikutin aja pakai cara Om David. Itu lebih gampang, nggak ribet, gak pakai teori. Nil, lo jangan egois ya. Ini kita tuh main tim, bukan sendiri. Lo harus mikirin yang lain dong. Gimana sih? Sekarang kita susun strateginya seperti apa? Udah buruan dong perhatiin. Ya lu tenang aja, nih ya. Lihat tuh, dari tadi gue pakai cara Om David. Analisis gue bener mulu, tepat mulu. Ya kan Om? Pastinya. Hoki. Om, kita pindah sana aja yuk. Hah? Ngapain? Trading Om, sambil tuh kopi-kopi, kan enak. Ya udah kalau ngopi mah, ayo. Om. Jika sebuah lagu hanya satu notasi, maka tak ada nada yang sumbang. Om, kok boleh tahu ngapain sih ikut game ini? Ya gini Nil, saya tuh punya bisnis seperti piramida. Oh, tour guide. Bukan, Jual gantungan piramida Mesir. bukan, lidah buaya. Hah? Nah, gini ya, kalau kamu beli ke saya ya, lidah buaya, itu harganya 750.000. Nah, kalau di luar sana 1 juta. Nah, karena kamu jadi member saya, kamu cukup beli 15 juta. Nah, itu kan nanti kamu dapat 20 lidah buaya. Dan karena kamu jadi member saya, langsung dapat bonus dari saya 5 juta. Lah, berarti kok saya ngajak 3 member, saya dapat 50 juta. Bener banget.
banget. Oke tuh. Deal, saya ikut. Oke? Oke. Deal. Nah. Siap, mantep gitu dong. Mantap. Tapi Om, saya ikutnya kalau menang game ini. Soalnya saya nggak ada duit kalau sekarang. Aduh. Kayaknya emang saya gagal kali di bisnis ini ya. Tapi ya udahlah. Saya sebenarnya ikut games ini cuma buat cari member. Tapi ya saya terima kasih lah sama kamu karena cuma kamu doang yang dengerin saya sampai selesai. Santai Om. Lanjut yuk. Iya. Om, mereka itu pada serius-serius banget ya. Padahal kan kalau pakai cara Om, gampang tuh, nggak usah mikir. Iya juga sih. Tapi kan belum tentu juga benar cara saya. Namanya juga iseng. Terus, emangnya kamu ikut games ini buat apa? Jadi kan saya ini emang cuman bakat di entertain. Terus banyak yang bilang, muka saya sama style saya ini mirip Kyungso Om. Nih, saya tunjukin fotonya. Nih Om, dia ini artis Korea. Tuh, kan. Ya, oke lah. Karena ini Om, saya terjun ke dunia casting. Oh, Tapi sampai sekarang, gitulah Om. Belum pernah dapet peran yang bagus. ya sabar Nil. Iya Om. Makanya nih, karena ada acara ini, saya tertantang Om. Kan acara ini kan diseleksi. Tandanya saya orang pilihan dong. Nah itu saya mau buktiin, kalau saya tuh bisa, saya mampu Om. Tapi ingat, kalau kamu menang, kamu jadi member saya. Pasti Om. Pasti ya? Pasti. Om gimana alisanya? Bagus? Ya belum lah, kan lagi ngobrol ini, mana sempet. Iya. Sorry Om, sorry. Lanjut ya. Oke. Iya.